Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Irfan Helmi dalam channel Bilik Hukum Perdata. Semoga pada pertemuan kali ini sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya dalam keadaan sehat semua dan dapat menjalankan aktivitasnya sebagaimana biasanya. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait bentuk-bentuk putusan PRZ, melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya yaitu terkait upaya hukum PRZ. Namun sebelum melanjutkan pembahasan bentuk-bentuk putusan PRZ ini, untuk para sahabat yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komennya. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, bahwa di dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait upaya hukum PRZ. Di sini kita akan membahas bentuk-bentuk putusan PRZ. Dari pembahasan inilah kita akan mengetahui cara bagaimana upaya hukum PRZ itu dikabulkan oleh hakim dan cara bagaimana upaya hukum PRZ itu ditolak dan tidak diterima oleh hakim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa pemeriksaan perkara PRZ didasarkan pada gugatan semula. Substansi pemeriksaannya adalah pertimbangan putusan perstek dan dalil gugatan asal, bukan alasan ketidakhadiran pelawan atau tergugat asal beralasan atau tidak. Ya, karena kehadiran tergugat asal beralasan atau tidak sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi di dalam pemeriksaan perkara PRZ. Oleh karenanya, dari hasil pemeriksaan perkara PRZ tersebut akan dihasilkan 5 bentuk putusan. Yang pertama yaitu putusan PRZ yang mengabulkan PRZ. Kemudian yang kedua yaitu putusan PRZ yang menolak PRZ. Kemudian yang ketiga yaitu putusan PRZ yang tidak menerima PRZ. Kemudian yang keempat yaitu putusan PRZ karena gugatan asal dicabut oleh terlawan atau penggugat asal. Dan yang kelima, putusan PRZ diputus perstek. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, untuk bentuk putusan PRZ yang pertama yaitu putusan PRZ yang mengabulkan PRZ. Upaya hukum PRZ akan dikabulkan oleh hakim jika upaya PRZ yang diajukan oleh pelawan telah memenuhi 3 ketentuan. Ketentuan yang pertama yaitu jika terlawan atau penggugat asal tidak dapat mempertahankan dalil gugatannya, maka gugatan asalnya ditolak dan perlawanan pelawan dikabulkan. Dengan amar putusan, 1. Menyatakan pelawan atau tergugat asal sebagai pelawan yang benar. 2. Mengabulkan perlawanan pelawan atau tergugat asal. 3. Membatalkan putusan perstek nomor. 4. Menolak gugatan terlawan atau penggugat asal. 5. Membebankan terlawan atau penggugat asal untuk membayar biaya perkara. Kemudian ketentuan yang kedua yaitu jika gugatan asal terlawan atau penggugat asal cacat formil, maka gugatan asalnya dinyatakan tidak dapat diterima dan perlawanan pelawan dikabulkan. Dengan amar putusan, 1. Menyatakan pelawan atau tergugat asal sebagai pelawan yang benar. 2. Mengabulkan perlawanan pelawan atau tergugat asal. 3. Membatalkan putusan perstek nomor. 4. Menyatakan gugatan terlawan atau penggugat asal tidak dapat diterima. 5. Membebankan terlawan atau penggugat asal untuk membayar biaya perkara. Kemudian ketentuan yang ketiga yaitu jika gugatan asal terlawan atau penggugat asal dieksepsi kompetensi dan kemudian eksepsinya dikabulkan oleh hakim, maka gugatan asalnya dinyatakan pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili dan perlawanan pelawan dikabulkan oleh hakim. Dengan amar putusan, 1. Menyatakan pelawan atau tergugat asal sebagai pelawan yang benar. 2. Mengabulkan perlawanan pelawan atau tergugat asal. 3. Membatalkan putusan perstek nomor. 4. Menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini. 5. Membebankan terlawan atau penggugat asal untuk membayar biaya perkara. Ketiga ketentuan ini sama persis dengan ketentuan tergugat dalam mengajukan eksepsi atau jawaban. Karena posisi pelawan di dalam PRZ ini adalah sebagai tergugat asal yang mengajukan jawaban. Kemudian bentuk putusan PRZ yang kedua yaitu putusan PRZ yang menolak PRZ, yaitu jika pelawan atau tergugat asal
tidak bisa membantah dalil-dalil serta bukti-bukti terlawan atau penggugat asal. Maka upaya perjetnya ditolak oleh hakim dengan amar putusan, satu, menyatakan pelawan atau tergugat asal sebagai pelawan yang tidak benar. Kedua, menolak perlawanan pelawan atau tergugat asal. Kemudian yang ketiga, menguatkan putusan perstek nomor. Dan yang keempat, membebankan pelawan atau tergugat asal untuk membayar biaya perkara. Kemudian bentuk putusan perjet yang ketiga, yaitu putusan perjet yang tidak menerima perjet, yaitu jika perlawanan pelawan atau tergugat asal diajukan melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan, yaitu 14 hari dari tanggal pemberitahuan isi putusan, atau 8 hari dari tanggal sidang anmaning, atau 8 hari setelah dilaksanakannya sita eksekusi. Dengan amar putusan, satu, menyatakan pelawan atau tergugat asal sebagai pelawan yang tidak benar. Kedua, menyatakan perlawanan pelawan atau tergugat asal tidak dapat diterima. Ketiga, menguatkan putusan perstek nomor. Keempat, membebankan pelawan atau tergugat asal untuk membayar biaya perkara. Lalu adakah upaya hukum setelah perkara perjet diputus oleh hakim? Di dalam buku 2 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan, jika perlawanan pelawan ditolak atau tidak diterima oleh hakim, maka upaya hukum pelawan dapat mengajukan upaya hukum banding. Begitu juga jika perlawannya dikabulkan oleh hakim, maka terlawan dapat mengajukan upaya hukum banding. Karena ketentuan itu sudah sesuai dengan hukum acara biasanya. Kemudian bentuk putusan perjet yang keempat, yaitu putusan perjet karena gugatan asal dicabut oleh terlawan. Jika pihak terlawan atau penggugat asal mencabut gugatannya, maka berlaku hukum acara biasa, yaitu pasal 271 dan pasal 272 RP, di mana pencabutan gugatan dapat dikabulkan sebelum ada jawaban dari pihak tergugat, atau dalam hal ini adalah pelawan. Oleh karena perjet merupakan jawaban dari tergugat asal atau pelawan, maka pencabutan gugatan asal harus atas persetujuan pelawan atau tergugat asal. Jika pencabutan itu disetujui pelawan atau tergugat asal dan kemudian pencabutannya dikabulkan oleh hakim, maka amar putusannya, satu, menyatakan pelawan atau tergugat asal sebagai pelawan yang benar. Dua, menyatakan perlawanan pelawan atau tergugat asal telah selesai. Tiga, membatalkan putusan perstek nomor. Empat, menetapkan perkara nomor telah selesai karena dicabut. Lima, membebankan kepada terlawan atau penggugat asal untuk membayar biaya perkara. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, bentuk putusan perjet yang kelima, yaitu putusan perjet yang diputus perstek. Perlu saya ingatkan di sini bahwa terhadap perkara perjet yang diputus perstek, di mana pada saat perkara perjet diputus oleh hakim, pelawan tidak hadir, maka terhadap putusan tersebut tertutup bagi pelawan untuk mengajukan perjet yang kedua kalinya. Artinya di sini bahwa perstek atas perstek tidak dapat diperjet lagi. Yang sekaligus tertutup juga haknya bagi pelawan untuk mengajukan banding maupun kasasi. Dan putusan perstek yang pertama langsung berkekuatan hukum tetap dan melekat kekuatan eksekutorial. Jika hal itu terjadi, maka hakim akan menjatuhkan putusan dengan amar putusan, satu, menyatakan pelawan yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir. Kedua, menyatakan pelawan atau tergugat asal adalah pelawan yang tidak benar. Ketiga, menjatuhkan putusan perstek atas putusan perstek nomor. Keempat, menguatkan putusan perstek nomor. Kelima, membebankan pelawan atau tergugat asal untuk membayar biaya perkara. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, inilah pembahasan terkait bentuk-bentuk putusan perjet. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komennya agar channel ini lebih berkembang lagi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.